Di masa pandemi ini, penderita virus corona semakin meningkat. Salah satu komunitas yang rentan untuk tertular adalah ibu hamil dan ibu menyusui, dikarenakan perubahan kondisi hormonal dan imunitas pada ibu. Oleh karena itu, program studi ilmu keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Cendrawasih akan memberikan informasi tentang perawatan ibu hamil dan menyusui di masa pandemi COVID-19. Selama situasi pandemi COVID-19 ini, terjadi pembatasan hampir ke semua layanan kesehatan, termasuk kesehatan pada ibu hamil dan ibu menyusui. Sehingga ibu hamil enggan ke puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan karena takut tertular. Upaya untuk mencegah terjadinya penularan virus corona pada ibu hamil dan ibu menyusui dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir sedikitnya selama 20 detik. Cara cuci tangan yang benar ada pada buku KIA ya. Jika tidak ada air dan sabun, maka dapat menggunakan hand sanitizer berbasis alkohol yang setidaknya mengandung alkohol 70%. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang belum dicuci. Sebisa mungkin, ibu hamil dan ibu menyusui menghindari kontak dengan orang yang sedang sakit. Saat sakit, tetap gunakan masker ya, tetap tinggal di rumah atau segera ke fasilitas pelayanan kesehatan yang sesuai. Usahakan untuk menghindari aktivitas di luar rumah. Tutupi mulut dan hidung saat batuk atau bersin dengan tisu. Buang tisu pada tempat yang telah ditentukan. Bila tidak ada tisu, lakukan batuk sesuai etika batuk, yaitu dengan menekukkan siku dan menutupi hidung dan mulut dengan siku tersebut. Bersihkan dan lakukan desinfeksi secara rutin permukaan benda yang sering disentuh seperti gagang pintu. Nah, itu tadi pencegahan secara umum yang dapat dilakukan oleh ibu hamil dan ibu menyusui. Ingat, menggunakan masker merupakan salah satu cara pencegahan penularan penyakit saluran pernafasan, termasuk infeksi COVID-19. Penggunaan masker saja masih kurang cukup untuk melindungi seseorang dari infeksi virus corona. Oleh karena itu, harus disertai dengan usaha pencegahan lainnya, seperti penggunaan hand hygiene dan peningkatan kesehatan dan imunitas ibu. Nah, bagaimana dengan pemeriksaan kehamilan? Pemeriksaan kehamilan pertama kali diperlukan untuk screening faktor risiko, diantaranya yaitu program pencegahan penularan HIV, sifilis, dan hepatitis B dari ibu ke bayi. Oleh karena itu, dianjurkan pemeriksaannya dilakukan oleh dokter di fasilitas pelayanan kesehatan dengan perjanjian terlebih dahulu ya, agar ibu tidak menunggu lama. Pada ibu yang berada di daerah endemis malaria, maka akan dilakukan pemeriksaan RDT malaria dan diberikan kelambu berinsektisida. Apabila ada komplikasi atau penyulit, maka ibu hamil akan dirujuk ke fasilitas kesehatan selanjutnya. Pada saat melakukan pemeriksaan di fasilitas pelayanan kesehatan, ibu akan mendapatkan buku KIA, buku kesehatan ibu dan anak, untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk mengenali tanda bahaya pada kehamilan. Jika ada keluhan atau tanda bahaya, ibu hamil harus segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan. Apa saja tanda bahaya yang dapat dialami oleh ibu hamil? Yaitu mual muntah yang hebat, perdarahan banyak dari jalan lahir, gerakan janin berkurang, ketuban pecah sebelum waktunya, nyeri kepala yang hebat, tekanan darah yang tinggi, kontraksi pada perut yang berulang dan kejang. Ibu hamil harus memastikan gerakan janin dirasakan mulai usia kehamilan 20 minggu. Setelah usia kehamilan 28 minggu, hitung gerakan janin secara mandiri ya, minimal 10 gerakan per 2 jam. Pemeriksaan kehamilan pada trimester ketiga harus dilakukan dengan tujuan utama untuk menyiapkan proses persalinan. Pemeriksaan ini dilakukan 1 bulan sebelum tanggal perkiraan persalinan. Ibu hamil selama kehamilannya tetap minum tablet tambah darah ya, sesuai dosis yang diberikan oleh tenaga kesehatan. Ibu hamil juga diharapkan senantiasa menjaga kesehatan dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang, menjaga kebersihan diri, dan tetap mempraktikkan aktivitas fisik berupa senam ibu hamil atau yoga, pilates, peregangan secara mandiri di rumah agar ibu tetap bugar dan sehat. Begitu juga dengan ibu menyusui ya. Selain itu harus menjaga kesehatan psikologisnya. Jangan stres, tetap bahagia, dan terus berdoa.
Ibu menyusui dapat memberikan ASI eksklusif pada bayinya sampai bayi berusia 6 bulan ya, tanpa pemberian makanan tambahan apa-apa, baik itu air putih, air madu, pisang, dan makanan lainnya. Jangan lupa untuk mencuci tangan terlebih dahulu sebelum menggendong dan menyusui bayi ya Bu. Apabila ibu menemukan tanda-tanda kemerahan pada payudara atau adanya benjolan dan ASI tidak keluar, atau menemukan tanda-tanda bahaya pada bayi baru lahir, maka ibu dapat menghubungi fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Ibu menyusui perlu segera dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan bila ditemukan tanda bahaya seperti pendarahan luar jalan lahir yang berlebihan, keluar cairan berbau dari jalan lahir, bengkak di wajah, tangan, dan kaki, atau sakit kepala dan kejang-kejang, demam lebih dari 2 hari, payudara terasa bengkak, merah, disertai rasa sakit. Ibu terlihat sedih, murung, dan menangis tanpa sebab. Ibu bekerja dapat tetap memberikan ASI pada bayinya loh, dengan cara diperas dan disimpan ASINya terlebih dahulu. Ibu menyusui yang mengalami masalah dan ingin berkonsultasi dapat menghubungi layanan konseling pada PSIK FK Uncen di nomor 081148200008. Demikian informasi kesehatan yang dapat kami sampaikan tentang perawatan ibu hamil dan menyusui di masa pandemi COVID-19. Untuk selanjutnya dapat menghubungi nomor yang sudah kami sampaikan tadi. Sampai jumpa lagi.